Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat sampai di sini ya buat bapak dan ibunya yang cantik-cantik. Iya, terima kasih juga buat tuan rumah dari Bapak Heri Rizal Ghazali atau Bapak Heri. Kita buka dulu untuk pertama ya, pembukaan acara sosialisasi perdana tentang bantuan hukum oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur oleh Ibu Rima Hartati SM. Saya persilakan buat Ibu Rima. Dilanjut aja. Oke. Iya. Dan kita serahkan juga untuk pembacaan doa selanjutnya ya. Pembacaan doa buat Bapak Saudara Nana. Saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa jami'an muslimin sallallahu alaihi wa alihi majma'in wa ala hadiniyah wa kulimana wa miniyati salih bisri nabi wa nabi syai'un illahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bala wallahi anta Allah la ilaha anta ya hayyu ya qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna wa mu'afadan daiman fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabur rahmah wa abwaab ni'mah wa abwaab salamah wa abwaabal barakah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi wa ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. A'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Untuk hadirin di depan, saya mohon hormatnya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama di sini. Berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang pertama-tama ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Heri yang sudah memberikan tempat kepada kita semua di sini. Sekalian sepaket ada hidangan juga Bu. Tadi di sini ada acara Maulid Nabi. Jadi ini acaranya memang pas malam Nabi. Yang kami hormati Ibu Rima SE dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Partai P3 Bu. Partai P3. Hidup P3. Kayaknya kurang semangat sekali. Hidup P3. Mantap ini. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili tapi kayaknya belum datang, Koramil, Polsek, Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini atas nama pemerintah Desa Jembayan, kami jarang loh Bu, ada seperti ibu ini mau datang ke pelosok seperti tempat kami ini. Dan kebetulan ibu ini bakal banyak kasih beban sama teman-teman kami. Nanti ujung-ujungnya mintanya kalau ibu datang ke sini kami taunya beres nanti. Taunya beres maksudnya jalan yang masih carut marut, nanti setelah ibu datang taunya kami beres. Entah gimana tuh caranya tuh kami nggak tahu itu. Itu salah satunya, mungkin nanti banyak lagi yang lain. Ya, banyak PR-nya. Terima kasih sekali lagi Bu ya, berserta rombongan kami ucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya atas nama Kepala Desa. Mungkin kami cuma begini Bu, memberikan tempat. Selanjutnya harapan kita semua kepada masyarakat di Dusun Hukum ini, RT 89 dan juga RT 12, nantinya dalam kesempatan kali ini dipersilakan apa-apa saja unek-unek yang itu menjadi tugas dari anggota dewan kita, silakan diutarakan, gak usah malu-malu. Nanti kalau malu-malu gimana ya, kalau malu bertanya sesat di jalan, kalau malu ngomong jadi nggak baik jalan kita. Itu saja mungkin sambutan dari kami atas nama Kepala Desa Jembayan. Mohon maaf Bu, Pak Kades ini lagi ada kesibukan lain, beliau ngantar kontengan untuk apa namanya itu musabaqah tilawah Al-Quran, jadi tidak berada di tempat. Demikian sambutan dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mengambil alih dari MC. Kita sedikit terpana, MC-nya suaranya bagus betul. Dan tempatnya juga sangat bagus. Kita berada di atas panggung. Mudah-mudahan kami tidak disuruh joget nantinya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Kahar Al-Bahri. Sehari-hari saya adalah tenaga ahli di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dan kebetulan hari ini saya diperintahkan untuk menemani Ibu Rima Hardati Ferdian SE untuk menjalankan sosialisasi peraturan daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, anggota dewan itu ada tiga tugas khusus yang menjadi pekerjaan utamanya. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur. Yang kedua adalah menyusun anggaran. Dalam hal ini Ibu Rima juga termasuk dalam badan anggaran, anggota badan anggaran. Yang kemudian anggaran itu berubah menjadi APBD, yang kemudian disalurkan dananya untuk pembangunan daerah. Dan yang ketiga pekerjaannya adalah membuat peraturan, dalam hal ini adalah peraturan daerah. Dan salah satu peraturan yang dibuat oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah Perda nomor 5 tahun 2019 tentang bantuan hukum daerah. Jadi ini adalah peraturan daerah, Perda yang akan disosialisasikan. Nah, kami mohon maaf karena mengganggu waktu dan acara Bapak Ibu sekalian.
Sebenarnya acara ini kami rencanakan ini sudah tanggalnya minggu depan, tapi ternyata Pak Heri bilang sekarang aja biar lebih cepat. Jadi akhirnya kami laksanakan sekarang bertepatan dengan Maulud Nabi, dan ada acara Pak Heri di sini. Jadi kita sekalian aja, artinya sekali mengayu 2 pulau terlampaui. Jadi kehendaknya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian belum kenal, Pak Ibu Rima Hartati ini adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai P3. Otomatis dia juga adalah anggota fraksi P3. Beliau juga anggota Komisi 1 DPRD Kaltim. Dan yang belum kenal, Ibu Rima Hartati ini adalah istri dari almarhum Awang Ferdian Hidayat. Otomatis Ibu Rima Hartati ini adalah menantu dari mantan gubernur kita, Bapak Awang Faruk Ishak. Ya begitu salah satu tugasnya, dan hari ini beliau berkesempatan untuk hadir di acara ini sebagai pemberi pengantar untuk sosialisasi perda kita. Nah, perdanya sudah ada dibagi di tangan Bapak Ibu sekalian, silahkan dibaca santai saja sambil sambil minum-minum, sambil makan-makan juga nggak apa-apa. Jangan terlalu formal, nanti kalau tidak terlalu tegang nggak masuk materinya. Dan yang membantu kita pada hari ini sebagai pemateri, sebagai pembicara di samping saya ini adalah Ibu Pipi Usmaul Fitindari, nama lengkapnya, tapi kami memanggilnya dia Mbak Pipi. Beliau adalah pengacara. Jadi kalau Bapak Ibu berseliweran misalnya di pengadilan negeri, di Samarinda, di Kukar, kadang-kadang ketemu ibu ini di pengadilan. Nah, setelah kenal pada hari ini jangan ragu untuk menyapa, Ibu Pipi apa kabar, gitu-gitu. Tapi lengkapnya nanti Ibu Pipi akan memperkenalkan dirinya. Mau nyanyi juga bisa, Bu. Tuh, tinggal pencet-pencet tuh. Tinggal store lagu. Nah, materi yang Bapak Ibu pegang semua itu akan memberi materinya. Setelah itu kita akan tanya jawab sebentar. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita akan selesaikan acara ini, kemudian lanjut lagi menyanyinya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum sholat asar, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan persilakan Ibu Rima untuk memberi pengantar sedikit. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Ibu Pipi untuk memberi materinya. Oke? Sekali lagi mohon maaf kami mengganggu acaranya. Silakan Ibu Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena izinnya juala kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan adalah Bapak Rijal beserta Ibu selaku tuan rumah. Yang saya hormati Bapak Dusun 3 Ukung Bapak Saiful. Yang saya hormati Bapak Moderator Bapak Kahar. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber Ibu Pipi. Yang saya hormati Bapak Camat Lokulu atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Jembayan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua RT 8, RT 9, RT 12 Desa Jembayan. Yang saya hormati Babin Kantimas Jembayan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu pengajian, bapak ibu yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore ini, yang sudah meluangkan waktunya dalam acara kegiatan saya sosialisasi perda. Di sini secara garis besarnya saya akan membacakan Perda nomor 5 tahun 2019 tentang bantuan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam negara hukum, negara mengakui melindungi hak asasi manusia atau HAM bagi setiap individu. HAM bidang hukum termasuk hak atas bantuan hukum. Maka negara harus hadir memenuhi pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang tidak mampu yang tersangkut masalah hukum. Karena tidak semua masyarakat yang tersangkut masalah hukum mampu secara pengetahuan hukum dan mampu secara finansial atau keuangan untuk membayar pengacara pendampingnya. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Atas dasar tersebut, daerah dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum dengan terlebih dahulu membentuk perda. Tujuan Perda Kaltim nomor 05/2019 tentang bantuan hukum: 1. Menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. 2. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 3. Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat. 4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inti Perda Kaltim nomor 5/2019 tentang bantuan hukum: Gubernur menyelenggarakan program bantuan hukum. Alokasi anggaran bantuan hukum melalui APBD. Gubernur menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau LBH yang berdomisili di Kalimantan Timur yang terdaftar dan terakreditasi pada Kemenkumham RI. Itu saja yang secara garis besarnya saya bacakan. Nanti Ibu Pipi akan saya serahkan ke narasumber Ibu Pipi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rima. Bapak Ibu sekalian, Ibu Rima tadi menyampaikan bahwa kita semua warga masyarakat Indonesia itu sama kedudukannya di depan hukum. Tapi pada kenyataannya kan ketika kita beracara di pengadilan itu kan mahal. Menyewa pengacara itu kan mahal, begitu kan Pak? Kalau Bapak Ibu sekalian melihat misalnya siapa Hotman Paris Hutapea yang pengacara yang cincingnya banyak itu selalu begini-begini, itu kata orang ketika dia menangani kasus dia dibayar 40 juta per jam. Bayangkan 40 juta per jam. Jadi kalau misalnya Lesti Bilar itu datangi Hotman Paris Hutapea yang mengadukan dia dipukul suaminya, begitu dia mau ngomong, "Bang Hotman, bolehkah saya konsultasi?" Oke, kita jalankan argonya. Begitu dia bilang pertanyaan pertama dijawab, sudah itu 40 juta 1 jam. Nah, Perda ini hadir untuk memberi bantuan hukum kepada warga yang tersangkut kasus hukum. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang kena kasus hukum ya. Dan Perda ini pemerintah menjamin menyewakan pengacara untuk warga yang terkena bantuan hukum secara gratis. Jadi mudah-mudahan kita tidak terkena kasus hukum, tapi kalaupun terkena maka sudah ada aturan pemerintah ini yang bisa memberi kita bantuan hukum secara gratis, bisa menyewakan pengacara, bisa konsultasi gratis. Tapi lengkapnya biar Ibu Pipi saja yang menjelaskan. Silakan Ibu Pipi. Baik, terima kasih Bang Moderator. Bapak Ibu, saya duduk apa berdiri? Berdiri ya. Ibu? Berdiri. Pak, ibu-ibu suka yang berdiri loh ya. Mohon izin Bu Rima. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ya? Sekali lagi boleh, yang kenceng dong, soundnya ini banget ya. Desa dusun hukum ya Pak ya, harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, aplaus dong untuk kita semuanya. Kasih tepuk tangan dulu.
Ya, yang terhormat Ibu Rima Hartati selaku anggota DPR Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang terhormat Sohibul Bait tuan rumah Bapak Heri beserta keluarga. Yang terhormat Kepala Dusun Ukung Bapak Saiful. Yang terhormat MC kita, moderator kita pada hari ini, kami menyebutnya Bang Oca, ya. Kemudian yang terhormat ketua kecamatan ya, Bapak Camat atau yang mewakili, ketua RT berapa Bapak Ibu? 9, 8 dan 9, dan hadirin semua yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi sudah disebutkan bahwa hari ini adalah materinya tentang bantuan hukum. Pernah dengar nggak kata-kata LBH? Tidak. Belum. Kepanjangannya tahu LBH? Belum. Jadi LBH itu adalah Lembaga Bantuan Hukum, ya. Tadi disebutkan oleh Bang Moderator, Bang Oca, bahwa adanya peraturan daerah, hari ini adalah sosialisasinya, itu agar masyarakat mengetahui apa itu LBH. Nah, LBH ini adalah sebuah lembaga yang dapat memberi bantuan kepada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, gitu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu atau tadi Bang Oja ada bilang bahwa membayar pengacara ini mahal, ya. Makanya dengan ada LBH itu pemerintah memberikan secara gratis. Bayarannya untuk LBH itu 2M. Kalau tadi Bang Hotman tadi 3M, 1 jamnya 40 juta ya, atau 3M biasanya gitu ya. Kalau untuk LBH yang disediakan pemerintah 2M biasanya. Makasih Mbak gitu ya, nggak usah pakai biaya ya, gratis. Justru kami kalau menerima atau meminta dari LBH yang sudah terakreditasi meminta uang secara meminta uang kepada masyarakat, justru kami yang kena sanksinya. Oke. Kita berbicara selanjutnya adalah bagaimana cara memperoleh bantuan, ya. Bu RT-nya mana Bu RT-nya? Bu RT, ya Bu RT. Ada 2 RT kan tadi ya? Nah, satunya lagi bapaknya mana? Pak RT? Cung Pak. Ya. Nah, tanda tangan Pak RT ini sangat penting untuk sebagai syarat ya untuk memperoleh bantuan hukum ini. Di mana syaratnya adalah surat keterangan tidak mampu ya. Jadi dari tangannya Pak RT dan Bu RT yang menentukan seseorang mampu atau tidak dan layak untuk mendapat bantuan hukum. Bu RT dan Pak RT, tolong dicatat kalau warganya itu mampu, jangan boleh pura-pura tidak mampu ya. Diawasi juga ya. Gitu. Dan selanjutnya yang lain biasanya adalah dokumen pendukung ya, contohnya akte kelahiran ya, KK. Nah, terus Bu, seandainya misalnya ada masalah, sebenarnya masalah apa saja sih? Saya kayaknya ibu-ibu di situ saya boleh turun Bu? Boleh? Biar deket gitu loh, biar kita terasa kayak ini ya, saya dipangku kayak penyanyi loh. Permisi ya Mbak ya. Ada penampakan di belakang. Nah, kalau gini kan kelihatan bapaknya masih gagah-gagah loh ya, ibunya cantik-cantik. Ya, jadi perkara atau permasalahan yang ada di Indonesia ini biasanya yang terbanyak itu adalah narkoba. Tapi jangan lupa yang hangat yang ada di pemberitaan itu kasus apa kira-kira? Sambo, Rizky Bilar tuh. Ya, Rizky Bilar sampai sini juga beritanya. Sampai. Ya. Jadi KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, ya.
Jadi biasanya suami mukul istrinya sampai dibanting. Ya. Di sini ada yang KDRT? Nggak ada ya Pak ya? Masya Allah, berarti soleh semua ya. Aplaus dong buat bapaknya. Bapaknya soleh semua loh. Ya nggak Bu? Ada suaminya di sini ada? Nggak ada. Berarti sama orang Bu? Suami sendiri nggak soleh? Soleh, insya Allah. Kalau nggak ada KDRT suami yang mukul istrinya, berarti biasanya ada nggak Pak? Ibu-ibu jangan jawab dulu. Ada nggak istri yang mukul suaminya? Ada. Kok kenceng banget? Ada ya? Ada. Ya Allah. Pak Kepala Dusun, ada Pak. Istri yang mukul suaminya? Ada. Bu jangan ya. Oh, belum masih jomblo, bohong itu ya. Nggak boleh Bu ya. Karena ridhonya seorang istri itu tergantung dari ridhonya suami. Kalau sudah menikah menurut agama Islam, jadi yang wajib ditaati itu adalah suami, setelah itu baru orang tua, ya. Itu ya. Nggak ada ya. Oke. Jadi kalau seandainya ini saya cerita di Samarinda, nggak ada di hukum di sini, nggak ada. Saya cerita di Samarinda dan cerita di Jakarta. Ya. Kalau ada kasus misalnya ini, Ibu jilbab kuning siapa kok cantik sekali namanya? Namanya? Halimah. Bukan H4. Halimah ya. Oke. Ibu Halimah misalnya amit-amit. Kalau dipukul sama suaminya, apa Bu yang dilakukan? Pukul juga. Allahu Akbar. Ya Allah. Kayak gitu ya? Ganas-ganas ya Pak Saibu ya, warganya ya, luar biasa loh. Wih, berarti bahaya dong Bu ya. Jadi kalau ada orang mau jalan di sini nggak berani ya sama ibu-ibu di sini ya, main pukul juga ternyata ya. Jadi kalau seandainya ada kasus seperti itu, biasanya yang dilakukan pertama kalau ibu-ibu itu ada yang langsung lapor ke sahabatnya, pasang status di grup, galau dengan sendirinya. Nah, kalau sudah mengetahui nanti setelah sosper atau udah kenal Bu Vivi, jangan lakukan seperti itu ya. Pertama itu membuka aib sendiri, aib keluarga. Bagaimanapun juga suami itu adalah imam kita. Bu, tapi kasar, tapi suka mukul. Nah, barangkali mungkin lagi tersesat. Kita juga harus mawas diri juga. Suami datang dari kerja, dasar kita sobek-sobek Bu. Sementara di luar sana kayak Mbak MC ini tuh cantik ya kan? Wah, wangi, cantik ya. Kalau suami pulang, sekiranya mau kasih tahu, kira-kira suamiku pulangnya jam 4 sore, mandilah, pakailah parfum, gitu ya. Nah, jadi yang lihat di luar sana benar-benar udah lupa, begitu nyampe rumah, bidadarinya yang ini, yang asli. Yang di luar sana itu rumput tetangga lebih hijau, rumput sintetis itu, palsu ya. Itu ya kira-kira ya. Jadi kalau setelah misalnya ada kasus KDRT seperti itu, Ibu boleh visum langsung. Nah, apakah visum itu nanti berarti kemudian akan bisa dipenjarakan suaminya? Nah, berkaca seperti kasusnya Lesti ya, setelah visum kemudian diproses dan diancam adalah 4 tahun Pak ya. Jangan macam-macam Pak. Mak-mak sekarang sudah punya pengacara seperti ini Pak. Begitu lapor Bu Vivi, sikat saya datang ke sini ya. Tapi jangan mentang-mentang juga Bu ya, nggak boleh ya, tetap harus patuh pada suami ya. Jadi walaupun nanti entah itu berbaikan atau tidak, itulah buat bukti, buat alat bukti atau barang bukti ya. Setidaknya hadirnya hukum bagi perempuan dan anak ini untuk melindungi perempuan dan anak biar tidak menjadi, kalau ada orang Jawa itu, ada orang Jawa di sini, ada Banjar semua ya. Jadi kalau memang untuk melindungi hukum, melindungi perempuan melalui bidang hukum, jadi setidaknya perempuan itu bukan menjadi konco wingking, hanya teman di belakang saja, taunya
dapur, sumur, kasur. Sekarang sering banget nggak ada kapur lagi ya kan? Dapur, sumur, kasur, taunya gitu. Nah, makanya mengangkat derajat kaum wanita dan anak-anak gitu ya. Saya sangat bangga sekali di sini sudah ada RT-nya perempuan ya. Nah, periode lalu ada yang milih Bu Rima. Bu Rima sampai sini nggak Bu kemarin? Tidak. Nah, ini periode ini nyalek lagi ya Bu ya. Nah, jangan lupa ya dukung Bu Rima ya. Oke. Nah, selanjutnya kasus yang lain biasanya adalah narkoba. Narkoba ini biasanya 80% dari kasus yang ada di Indonesia. Rata-rata narkoba semua. Hati-hati kalau bertransaksi dengan narkoba atau menjadi kurir dari narkoba, karena itu hukumannya lebih berat dari pemakainya. Kalau dititipi barang disuruh antar di dalam apa namanya, biasanya tuh aneh-aneh ya, tempat teh atau pampers. Kalau cuma nganter saja terus kemudian dibayarnya mahal, nganternya di luar waktu jam kerja, jam 12 malam ya, jam 3 pagi, itu patut curiga ya. Nah, jangan-jangan nanti Anda dijebak ya. Kembali lagi terkait tentang bantuan hukum. Jadi nanti saya akan memberikan nomor HP saya. Ini sekali lagi Anda boleh melakukan mendatangi LBH. Teman-teman saya banyak karena di sini wilayahnya wilayah Ukar ya. Jadi otomatis kalau ada pelaporan dibantu pengacara juga di LBH yang ada di Ukar. Bapak Ibu boleh menghubungi saya untuk dihubungkan, Bu Vivi ada nggak pengacara di Ukar yang bisa bantu saya, karena posisi saya itu ada di Samarinda. Tetapi Bu, meskipun Bapak, meskipun saya ada di Samarinda, waktu saya 26 jam Pak ya Bu, 26 jam kebanyakan atau kurang Bu? Oh kelebihan. Oh saking semangatnya Bu ya. Jadi waktu saya itu memang hari-hari menerima konsultasi dan pendampingan. Jadi kalau misalnya saya kemarin itu Bu, mohon maaf ya, saya mendampingi seorang wanita yang dipukul suaminya. Jauh sana Pak, Bu, jauh, nggak ada di sini, orang sini soleh semua, solehan ya. Itu mohon maaf dipukul, sampai mohon maaf di payudaranya biru semua, di paha, kemudian mata, kemudian ya akhirnya suaminya sudah masuk di LP Tenggarong ya. Tuh. Nah, terus terkait hal itu biasanya saya menerima konsultasi juga, walaupun tidak mendampingi. Jangan khawatir Bapak Ibu, sekali lagi saya siap menerima konsultasi dari Bapak Ibu. Tadi Bu Rima sudah pesan sama saya, Bu Vivi, nanti kalau untuk warga Ukung Jembayan, Bu Vivi harus semangat memberikan konsultasi dan penuh semangat pokoknya ya untuk melayani. Siap Bu, saya bilang gitu ya. Oke. Bapak Ibu boleh mencatat nomor telepon saya nanti di akhir acara, boleh, sekarang juga boleh kalau mau. 0821 sebentar ya Bapak Ibu, sebelumnya kalau ini ya, kalau mau WA saya atau menghubungi saya jangan langsung telepon, tapi WA duluan ya. Karena kadang saya itu ya kayak butuh loncat ya, kadang di Tenggarong, kadang di Samarinda, kadang di perjalanan, bahkan beberapa kali saya ke Sulawesi, masuk ke daerah Pinrang, ke daerah baru dan lain sebagainya ya. 0821 kalau nggak ada HP dicatat di kertas juga boleh, kalau nggak ada pulpen atau HP nggak apa-apa, nanti tanya temennya. 0821 7500 6003 ya. WA nya begini, 0821 7500 6003 ya. Masih diulangi? Cukup ya. WA nya begini ya,
Assalamualaikum atau selamat siang Bu Bibi. Saya Pak, siapa enaknya ini? Saya Pak Arifin dari Desa Ukung. Saya mau konsultasi. Nah, insya Allah nggak lama, paling lama 1 jam lah ya. Pasti saya balas gitu ya. Yang penting kalau kita sama bapak-bapak nggak usah nanyakan sudah makan belum, ya kan? Nggak usah ya. Bu Bibi sudah makan belum, gitu kan? Ya nggak usah, karena setiap Senin sama Kamis saya pasti puasa, jadi saya pasti diam aja. Ibu sehat, nggak usah seperti itu. Kalau saya bisa menjawab telepon bapak atau ibu pasti saya sehat, ya. Tuh, langsung aja. Saya tahu orang yang menghubungi saya itu pasti punya masalah, ya. Wajahnya wajah bermasalah soalnya. Ya bercanda Bu ya. Jadi nanti dilanjut dengan diskusi. Silahkan Bapak Ibu bertanya terkait hal-hal apa saja yang bisa dibantu oleh seorang pengacara, ya. Baik, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pipi. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Atau mau bertanya lewat WhatsApp aja ke Mbak Pipinya? Ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Saya buka 3 orang, 3 kesempatan pertanyaan. Sebut nama Pak, pertanyaannya apa? Nanti akan Bu Pipi jawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Rimima dan Ibu Itia. Saya ini tadi kan sudah ada konsultasi, cuma kami ini ada permasalahan. Tapi masalah hukum ini kan sudah ada bantuan, tapi ini tidak ada realisasinya bagaimana ini hukum ini yang kepada yang bersangkutan gitu kan. Umpama Bapak dengan saya. Nah, umpamanya ini istilah dulu bahasa ya. Bapak ada hutang sama saya, Bapak 1 triliun, tapi Bapak tidak mau bayar. Nah, sekarang saya kadukan melalui sidang, apa ini menang saya. Sekarang Bapak tidak bisa bayar, gimana? Jadi contoh ini sawit, kami karyawan 8 PT sekitar 8 PT ada 400 orang. Nah, kami kemarin sudah menang sidang dari provinsi. Sekarang sudah jalan 4 tahun, kami tidak ada yang bisa membantu pengusaha itu bisa membayar gaji kami. Nah ini, tadi sudah saya ada juga iseng-iseng sama ibu. Nah jadi kami ini rakyat yang terkecil yang di bawah. Pengusaha memakai tenaga kami, memakai tanah-tanah masyarakat kami berikan. Ternyata gaji tidak dibayar, sawit dibiarkan begitu saja. Mau kada mau masyarakat memanen sendiri. Nah ini buktinya ada nih di muka ibu dan bapak ini. Nah, jadi bagaimana perusahaan ini perlindungannya dari Kelapa Taruh. Di sini PT Kota Bangun Pletesen ngarannya. Nah cuma siapa tahu ibu dan bapak ini kan bisa membantu bagaimana kami ini supaya gaji kami bisa dibayar. Karena sudah menang hukum ini. Bisa nanti dihubungi, ini kan ada RT kami, RT juga terlibat di dalamnya. Jadi ini bantuan yang sangat sekali. Kami ini yang ibarat jurang pengusaha tuh. Pertama yang penengah yang kecil, kami ini yang terkecil sekali lah petani ini. Kenapa pengusaha itu? Pengusaha untuk memakai tanah masyarakat tidak bertanggung jawab sampai sekarang ini. Jadi masyarakat untuk makan ya diambil aja. Bujur kan sawitnya ini punya perusahaan, tapi tanahnya punya masyarakat. Walaupun artinya ini hak negara, tapi ini juga masyarakat punya memiliki kan, milik masyarakat juga, milik negara, milik masyarakat. Ini kayak apa? Membiarkan masalah hukum sudah menang. Siapa yang bisa berani? Oh, ikan pengusaha ini kenapa di negara kami atau orang asing? Investor ada, kenapa memakai tanah kami, negara yang punya kami selalu merugikan rakyatnya sendiri. Ini menurut saya. Jadi saya mewakili warga saya di sini, karena saya mantan RT Pak Prodi. Nah, termasuk Awang Parok itu sudah sejajar dengan saya kemarin. Jadi ini siapa yang bisa membantu gitu? Nah, kami ini hampir karyawannya nih. Ukung ini RT 89 mungkin aku sampai dengan belakang sana itu juga kami dipakai tenaganya, tanahnya dipakai. Setelah begitu ini hasilnya tidak sesuai, ini bagaimana kita tolong ini. Makanya sama Ibu Rima tadi kan, iya ya, ada apa itu kan, tolong mintalah
kami ini tolong rakyat yang kecilnya supaya bisa bagaimana nanti yang keluar itu ada Saiful kan bisa tahu nanti. Itu aja lah, cukup tadi sudah saya beritakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kali 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semuanya selalu seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa terkadang dari sebuah perusahaan itu kemudian tidak punya aset. Ya. Jadi biasanya ketika maju di pengadilan tidak menggunakan sita jaminan, ya. Jadi gugatan itu dibuat harus menggunakan sita jaminan, biasanya begitu. Tetapi jika menang kemudian tidak bisa menyita barangnya, ya berarti menang di atas kertas ya Pak ya. Nah, akan tetapi kalau memang hal itu belum ada solusi dan lain sebagainya, baik, silakan nanti salah satu perwakilannya menyerahkan kapan-kapan saja ya, boleh menghubungi saya untuk menyerahkan putusan pengadilannya, ya. Jadi siapa yang mewakili putusannya nanti coba saya pelajari. Nanti bisa jadi saya sendiri yang memegang kasusnya, bisa jadi saya serahkan LBH yang ada di Kutai Kartanegara, karena di sini masuk wilayah Kutai Kartanegara, ya. Gak apa-apa, silakan ya. Ada perwakilannya 2 orang yang bisa menceritakan kronologisnya, ya. Kira-kira begitu ya Pak Jumdan ya. Nah, adapun hasilnya, namanya sebuah usaha, kadang sesuatu yang nyata sekali di lapangan itu kita mengalami kerugian, tetapi karena kita tidak bisa membuktikan, ya, kadang juga akan berbeda hasilnya. Karena persoalan soal ini namanya, kalau perusahaan dengan karyawan namanya PHI, perusahaan hubungan industrial ya, pengadilan hubungan industrial. Jadi memang sidangnya itu di pengadilan negeri, tapi di bidang pengadilan hubungan industrial itu sifatnya adalah deklaratoir, bukan eksekutorial, ya. Hanya menyatakan bahwa kamu harus membayar karyawan. Untuk mengeksekusinya selama tidak ada sita jaminan, makanya saya harus mempelajari dulu ya Pak ya. Tidak bisa saya bilang, oh sama itu harus bisa, pasti bisa cair lagi, perusahaan harus bayar selama 4 tahun. Tidak bisa saya mengatakan demikian, ya. Tergantung kondisinya, mungkin dari pihak perusahaan itu ternyata sudah pilot atau dinyatakan pilot oleh pemerintah, ya, oleh negara. Jadi ya PT Kota Bangun Plantation ya, gitu ya. Gitu ya Pak Jumdan ya, kurang lebih, semoga bisa membantu dari jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mbak Vivi. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita selesaikan acara ini. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillah, maka acara ini kita selesaikan ya. Mohon tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mendengar apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bertemu lagi. Dan saya kembalikan ke Mbak MC, mungkin kita bisa dipandu untuk berfoto bareng ya. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali lagi buat Ibu Rima Hartati SE dan Ibu Pipi, dan mohon maaf saya tidak sebut kenal bapaknya karena saya belum berkenalan ya. Terima kasih sekali lagi, dan khususnya juga untuk warga di sini, terima kasih sekali lagi. Dan kita tutup ya, boleh kita tutup? Ya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mengucap hamdalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tapi ya, ya. Sini Pak. Sini ya. Sini Pak. Ya. Sini semua, 1. Sini semua lihat kamera. 1, 2. Tangannya kepala sini semua. Angkat tangannya. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan berhubung hari ini adalah hari yang sangat
bisa bergabung bersama kami di semangat. Saya persilakan dalam hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri, bukannya jam dinding akan seikat bunga atau puisi, jua kalung hati. Maaf yang perih atau sakit, tak modal dikit, yang penting aku jemput padamu, doa tulus hati. Doanya ibu, tangannya saya doakan pada hari ini, semoga diberikan kelancaran semuanya, dilancarkan media, dan semoga ibu Rima diberi kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin, keluarganya disehatkan, seluruh warganya juga sejahtera, amin ya rabbal alamin, tidak ada doa lain selain yang terbaik buat ibu Rima, amin ya rabbal alamin. Diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun buat ibu Rima. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Ibu Rima. Buat warga-warganya yang mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Rima, bisa diberi umur panjang selamat ulang tahun. Iya, dan juga tidak lupa tadi saya dapat bisik-bisik dari Ibu Rima, katanya buat Bapak Topik. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Topik minggu kemarin ya. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Bapak Topik dari Ibu Rima. Kita doakan yang berulang tahun pada hari ini dan minggu kemarin, semoga diberi kelancaran dan kesehatan. Ya, Bapak Topik bisa naik bersama kami di sini. Iya, bisa foto-foto bareng, nanti ada yang mau foto boleh foto yang ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Bapak Topik dan Ibu Rima, semoga selalu diberi kejayaan dan kesehatan sejahtera, amin ya rabbal alamin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mohon maaf kejutannya kecil-kecilan, tetapi semoga sampai ke hati ya benar. Dan buat bapaknya juga. Iya. Dengan yang kaya, mengapa diri cinta ada batasnya, yang miskin tak boleh. Dengan yang kaya, mengapa mengapa
Habisi dikit dong, habisin. Terima kasih rezekinya Kak ya. Iya. Semoga berkah. Amin. Salim dulu dong, salim. Ya, kembali ke Ayu Perdana semua. Ayo, kayaknya makan dulu. Cintanya, tapi aku takut nanti susah cari pengganti. Biar ku bersabar walau dia keras kepala. Dibilang benci, aku rindu. Dibilang bosan, aku sayang. Dibilang ku tak cinta, nyatanya hatiku gelisah. Gelisah bila jauh dia. Makan hati galau mencari. Aku ingin yang ini, dia ingin dibilang itu. Kacau jadinya, serba salah. Setiap jumpa selalu memakan darah. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukanlah dia. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata